Jadi dia biopsi lagi baru bilang, oh ini kamu stadium 2, kamu grade 3, kemudian jadi ada pengecekan satu lagi itu yang membuktikan bahwa kanker saya ini selain ganas, itu cepat menyebar. Cit, bantu dong, ini ada temen kena cancer, bisa nggak kamu sharing? Ya sambil cerita dokter ya otomatis juga secara tidak langsung akhirnya juga menguatkan. Karena saya merasa pada saat sebenarnya saya menguatkan orang lain, saya yang dikuatkan. Itu benar-benar terjadi. Oke guys, selamat datang di podcast kita di Doktuber. Nah, kali ini kita bersama Ibu Citra. Ibu Citra ini adalah dari perwakilan Malaikat Tanpa Sayap. Betul. Yes. Nah, Malaikat Tanpa Sayap. Nah, jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang fighter woman ya, itu topiknya. Oke, Bu Citra, jadi Bu Citra ini kan dari Malaikat Tanpa Sayap, yes. Bukan tak bersayap. Tak bersayap, ya? Bukan. Saya sering keliru itu. Iya, banyak keliru. Banyak keliru ya. Malaikat Tanpa Sayap. Jadi sebenarnya kalau Malaikat Tanpa Sayap ini itu tujuannya Bu Citra gimana sih? Awal awal adanya Malaikat Tanpa Sayap. Jadi sebenarnya Malaikat Tanpa Sayap ini komunitas. Oh, komunitas. Komunitas. Berarti bukan ada badan hukumnya ya? Tidak ada, ini hanya komunitas di WhatsApp group. Oh, gitu. Ya di mana memang membernya itu adalah para penyintas kanker. Oke. Berbagai macam kanker, tapi mostly itu adalah breast cancer. Oke. Jadi memang ini ada semua ini penyintas kanker, tapi paling banyak MAME, kanker payudara. Ya, payudara. Oke. Dan terus? Maksudnya ini juga komunitas yang bukan komunitas yang saya tadi bilang kayak yayasan atau apa. Jadi benar-benar ini cuman purely saling support aja di dalam komunitas itu melalui WhatsApp group. Group. Ada ketemu juga sih kita sebenarnya. Oh, ada ibaratnya kopi daratnya. Ada gitu. Kopi daratnya. Oh, tapi pertama kali terbentuk itu siapa? Kok bisa menginisiatif tuh? Siapa yang menginisiatif pertama, Bu? Jadi Malaikat Tanpa Sayap ini ada 2014. Oke. Oke, hampir 10 tahun yang lalu ya. Iya, saya itu sebenarnya saya dapat itu waktu awalnya saya sendiri yang kena cancer. Oh, jadi Ibu saya 2014 ya? 2012. Ibu kena. Saya kena cancer payudara. Ya. Pada saat itu ya struggle juga ya, maksudnya nggak ada orang yang kena dibilang kamu didiagnosa kanker terus langsung bisa kuat. Iya, pasti. Itu pasti gitu. Saya sendiri pribadi ngalamin seperti hidup saya itu kayaknya stop di situ. Ada pikiran saya, waduh nih kayaknya waktunya saya meninggal nih kayak gitu. Karena dibilang kanker aja kita sudah langsung shock. Sudah shock dulu ya. Kita padahal belum tahu mau stadium berapa, pengobatan seperti apa, kita udah shock dulu. Nah 2012 itu saya didiagnosa, bulan April saya didiagnosa kanker payudara. Kemudian dari situ di Surabaya sini. Sejak itu saya berobat, berobatnya di Singapura. Di tengah-tengah proses itu ya, bukan hanya proses pengobatannya aja, tapi proses mentalnya juga ada di situ. Nah, pada saat di proses mental itu, satu hal yang saya alami itu adalah saat saya ngalamin di titik nol hidup saya, itu membawa saya lebih dekat lagi sama Tuhan. Itu yang membawa saya lebih mencari Tuhan lebih lagi. Nah, pada saat itu saat saya mencari Tuhan lebih lagi, disitulah Tuhan kayak memberikan saya satu hikmat ya, kalau saya bilang mungkin ini hikmat itu, dan menunjukkan ke saya gitu loh bahwa kamu ini saat sakit kamu tuh nggak sendiri. Selain ada Tuhan yang memang nguatin saya terus, kamu ada keluarga, ada teman-teman baik kamu yang selalu support saya, no matter what, mereka selalu ada di samping saya, terutama keluarga ya. Dan Tuhan bilang itulah malaikat tanpa sayap dalam hidup kamu. Itulah malaikat-malaikat tanpa sayap yang ada untuk kamu saat ini. Pada saat saya terima itu, saya bilang, aduh Tuhan, iya ya, saya bilang kalau saya
sakit kanker, saya sendiri pasti saya ambruk dah. Ya. Tapi karena saya ngelihat ibu saya yang waktu itu juga udah sepuh ya, selalu nemenin saya tidur. Kakak perempuan saya 2 yang nggak pernah berhenti nemenin saya berobat, nggak pernah berhenti support saya dalam hal apapun. Terus teman-teman di gereja saya, teman-teman akrab saya yang mereka nggak ada di Surabaya, mereka di Jakarta semua, tapi mereka terus memberikan support. Dan Tuhan bilang, itulah malaikat tanpa sayap dalam hidup kamu. Dari situ saya pikir bahwa kalau saya diberi Tuhan malaikat tanpa sayap dalam hidup saya juga mau deh Tuhan belajar untuk menjadi malaikat tanpa sayap buat orang lain. Itulah awalnya ada malaikat tanpa sayap. Waktu pertama didiagnosa kan di Surabaya. Waktu apa didiagnosa? Iya, pemeriksaan. Itu pertama yang dirasakan oleh Bu Citra apa itu? Ya itu saya bilang saya kayak kena. Bukan, maksudnya pertama yang dirasakan sebelum berobat ke dokter. Itu apa? Apa? Alasannya kok kenapa ke dokter? Jadi waktu itu saya ada benjolan. Benjolan? Di payudaranya? Payudara. Oke, benjolannya kayak gimana yang dirasakan benjolan itu? Apakah keras? Keras, tidak sakit. Sama sekali tidak sakit. Berarti ditekan gini, tidak sakit, iya, ada benjolan, tapi nggak keras. Tapi keras sekali. Keras kayak batu gitu. Tapi bentuknya bulat ser gitu? Tidak beraturan. Tidak beraturan dan nggak sakit. Jadi saya sempat, kayaknya mungkin ini mau menstruasi kali ya, saya pikir begitu. Jadi saya nggak terlalu pikirin gitu. Tapi sebulan kemudian pas saya cek lagi, kok tambah gede ya, gitu, kok tambah besar gitu. Nah akhirnya karena saya tidak pernah punya pikiran ini adalah kanker, jadi saya ke dokter sendiri. Dokter sendiri, di USG dan sebagainya. Thank you. Mas Evan, sponsor Bali Mineral dan Teh Pucuk. Ini guys, kita nggak disponsori ya, tapi kalau disponsor ya boleh lah ya. Nanti next ya. Jadi akhirnya saya ke dokter lah. Jadi ya dilakukan USG, terus dari USG akhirnya dokter bilang ini ada benjolan, tapi untuk make sure ini kanker apa bukan saya harus mamografi sama kayak ini di Surabaya masih ini Surabaya, sama biopsi. Jadi seminggu kemudian saya biopsi, seminggu kemudian hasilnya keluar. Pada saat hasilnya keluar itu harus dibilang bahwa ini cancer. Ganas gitu ya. Dibilang stadium berapa? Dia bilang ini stadium 2. 2. Terus kemudian dia bilang harus secepatnya untuk diangkat, dioperasi. Jadi saya datang hari Senin, Kamis sudah harus operasi. Tapi waktu itu saya pulang, saya cerita kakak saya, terus kakak saya yang paling besar bilang, kita coba cari second opinion. Jadi dibilang ayo kita ke Singapura. Akhirnya kita ke Singapura, mencari second opinion, third opinion, semua dokter kita datengin untuk make sure bahwa ini bukan kanker. Jadi saya masih denial sih, bukan kanker lah gitu. Tapi semua dokter yang saya datangi di Singapura mengatakan hal yang sama. Itu berarti hari Selasa keluar. Saya Senin tahu. Selasa biopsi. Enggak, biopsinya kan sebelumnya. Senin keluar biopsi. Senin keluar biopsi. Kemudian Rebu saya berangkat. Rebu berangkat ke Singapura. Kemudian di Singapura gimana jawaban dokternya? Sama. Oh, ini kanker. Di biopsi juga atau apa yang dilakukan? Di biopsi lagi. Yang kedua. Karena dokter mau make sure lagi. Apakah benar ini sudah tahu kanker, tapi di biopsi dengan cara yang berbeda. Untuk melihat ini stadium 2 grade-nya berapa, jenisnya. Karena kanker payudara itu sangat complicated ya. Betul. Setiap orang tuh beda-beda. Ya. Jadi dia biopsi lagi baru bilang oh ini kamu stadium 2, kamu grade 3, kemudian saya juga ada pengecekan satu lagi itu yang membuktikan bahwa kanker saya ini selain ganas itu cepat menyebar. Gitu, cepat menyebar kankernya. Itu hasil pemeriksaan di Singapura. Singapura, ya. Kemudian gitu. Jadi lebih detail lah intinya, lebih detail. Gitu. Kemudian ya dari situ terus itu masih lagi cari opini yang terakhir saya ke dokter yang di Singapura itu ada satu dokter Philip Yao namanya di NUH. Saya akhirnya berobat di situ. Kemudian yang dilakukan apa berobat di situ? Langsung saya disuruh kemo. Langsung kemo? Tanpa dioperasi? Jadi memang dokter bilang saya disuruh kemo dulu. Karena dokter punya alasan, dokter bilang kamu masih muda. Karena saya waktu itu kena itu berarti saya umur 39. Kamu masih muda, sebisa mungkin mengecilkan lamnya, benjolannya.
bisa mungkin untuk tidak diangkat semua. Oke. Gitu. Karena saya kenanya dua-dua. Oke. Jadi setelah kemo 4 kali tidak ada perubahan yang signifikan. Kemo 4 kali dengan durasi berapa lama sekali? 3 minggu sekali, 21 hari sekali. Itu di Singapura? Singapura semua. Oke, kemudian dokter bilang kok benjolannya tidak berubah gitu. Tidak signifikan mengecilnya. Jadi dia bilang 4 kali lagi dengan obat yang beda ya. Akhirnya saya lakukan lagi, ternyata tidak berubah juga. Ya agak bandel ini kayaknya. Agak bandel ini makanya benjolannya agak bandel. Jadi dokter bilang mau nggak mau harus diambil. Diambil itu pertanyaan ke saya waktu itu bisa diambil separoh. Jadi payudaranya hanya diambil separoh. Yang satunya harus diambil semua. Tapi terus saya pikir daripada separuh ya, sekalian aja. Saya juga ada konsultasi dengan dokter onkologinya. Dokternya bilang ya kalau saya jadi kamu sih lebih baik saya ambil semua daripada kamu nanti curiga-curiga apalagi gitu ya. Was-was. Jadi mending kamu ambil aja semua. Ya saya juga berpikir ya lebih baik saya ambil aja semua. Jadi ya udah saya bilang, "Dok, angkat aja semua." Gitu. Itu berarti selama 3 minggu sekali kemo. Nah, itu tetap di Singapura atau pulang ke Surabaya? Pulang pergi. Jadi saya selalu misalnya kemonya Selasa ya. Saya datang kemonya Senin siang biasanya saya selalu. Jam 3 sore gitu. Jadi saya datang naik pesawat pagi dari Surabaya sampai sana kan jam 10, langsung ke rumah sakit cek darah, langsung masuk kemo, besok saya udah pulang. Karena saya lebih prefer efek kemonya terjadi di Surabaya. Nah, lebih gampang lah yang masakin, lebih gampang. Saya cari makan juga lebih mudah gitu. Itu kesana sama ditemenin keluarga juga? Saya ditemenin kakak saya. Makanya saya bilang tuh malaikat tanpa saya. Saya 2 orang kakak. Kakak saya paling besar sama kakak saya yang tinggal sama saya di sini. Itu gantian yang menemani atau dua-duanya berangkat? Awal-awal kemo pertama, kedua mereka berdua. Tapi setelah itu kakak saya yang satu ini yang di sini aja. Karena kakak saya yang gede itu kan yang paling besar tinggalnya di Samarinda, di Kalimantan. Jadi nggak memungkinkan untuk dia bolak-balik terus. Iya betul. Ya itulah fungsinya keluarga ya. Akhirnya menemukan nama malaikat tanpa sayap itu. Yes. Baru sadar gitu ya. Setelah kita intinya saat kita dalam proses seperti itu, kita di titik nol itu baru kita diingatkan kalau kita tanpa mereka sih, tanpa keluarga, tanpa orang-orang yang ada di sekitar kita, support kita sih kita nggak bisa apa-apa. Iya betul. Nah, terus kemudian malaikat tanpa sayap ini jadi community kan akhirnya. Nah, itu gimana terbentuknya community-nya? Apakah pada saat Ibu kemo akhirnya ketemu sama ini terus kemudian sekarang berapa orang sih Bu anggota community-nya yang dibuat? 200. 200 tapi ya keluar masuk ya ada yang ya kalau yang udah pergi sudah dipanggil ya berarti nanti ada lagi. Ya, paham. Cuman tidak semua aktif. Tidak semua aktif. Banyak juga silent reader. Tapi mereka saya percaya mereka tetap mengikuti, kadang-kadang kan ada sharing, ada kasih kekuatan, ada kasih informasi dokter. Jadi mau tahu dong dokter ini kalau di Penang siapa, di KL siapa, di Indonesia siapa, itu masih banyak kasih masukan. Oke. Nah kemudian tadi yang saya pertanyaan pertama tadi, bagaimana Ibu kok bisa terbentuk community ini? Jadi setelah saya dapat itu dapat keyakinan dari Tuhan juga tentang malaikat tanpa sayap ini, ya saya bilang saya mau jadi malaikat tanpa sayap buat orang lain. Waktu itu saya masih jalan sendiri awal-awal. Jadi 2012 saya kena, 2013 kan saya masih pengobatan. Tapi karena jenis saya sudah sudah dioperasi, tapi saya harus melanjutkan. Kemo udah selesai, operasi, saya harus melanjutkan yang namanya targeted terapi sebanyak 17 kali. Jadi masih 3 minggu sekali bolak-balik. Jadi kurang lebih 2 tahun ya. Kurang lebih 2 tahun. Sampai 17 kali. Masa-masa itu, saya itu sudah mulai berobat sendiri karena efek dari targeted terapi ini tidak sebesar seperti kemo. Jadi saya bisa sendiri. Nah, mulai itu saya mulai sering dapat info gitu. Ini ada yang mau dikuatkan. Dari teman-teman. Dari ada pendeta yang saya ketemu di Singapura. Dari teman-teman yang tahu saya kena cancer gitu. Cit, bantu dong ini ada teman
kena cancer bisa nggak? Kamu sharing tentang dokternya lah, tentang anything lah. Ya sambil cerita dokter ya otomatis juga secara tidak langsung akhirnya juga menguatkan. Karena saya merasa pada saat sebenarnya saya menguatkan orang lain, saya yang dikuatkan. Betul. Ya. Itu benar-benar terjadi. Makanya saya bilang jangan pernah berhenti untuk menguatkan orang lain, karena saat kita menguatkan orang lain kita sendiri kena juga, kita sendiri jadi lebih kuat sebenarnya. Jadi ya mulai dari situ datang ketemu ke rumahnya, sharing, kuatin, doain, ke rumah sakit. Ya bahkan ada pengalaman yang luar biasa itu saya nggak pernah ngelupain. Saya datang ke satu orang masih muda, masih umur 28, dia kena kanker darah. Ini cewek atau cowok berarti? Cewek. Jadi saya ke rumah sakit, datang, dengar berita dia masuk rumah sakit. Dia memang sering sharing sama saya, terus tiba-tiba kok nggak ada, terus dikasih tahu sama pacarnya kalau dia sekarang lagi di rumah sakit. Jadi otomatis saya datang ke situ. Di mana rumah sakit di Surabaya? Di Surabaya, saya datang ke situ. Waktu saya datang dia memang sudah nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa ya. Terus saya cuma tergerak, saya datang, saya deketin dia, saya pegang dan saya doain dia. Saya doain dia. Saya juga bingung mau doakan apa dengan kayak gini. Saya cuma minta doakan Tuhan kasih dia damai sejahtera, kasih dia damai sejahtera gitu. Saya sempat tatapan muka gitu. Selesai saya doa, saya mundur, nggak lama saya juga bingung kenapa suster tuh datang tiba-tiba udah matiin semuanya dan dia meninggal di depan hati. Itu saya benar-benar shock gitu. Hah? Ini meninggal ya? Saya bilang kok meninggal gitu. Jadi masih kayak nggak percaya. Iya betul. Dia meninggal di depan saya gitu. Saya juga shock gitu, apalagi lihat keluarganya begitu sedih ya, harus kehilangan dia. Saya bilang, saya pulang itu benar-benar itu, saya 3 hari nggak bisa tidur. 3 hari? 3 hari saya nggak bisa tidur. Karena 3 hari tidur, tengah-tengah tidur saya terbangun. Kayak kepikiran? Gitu. Kayak kepikiran, wah saya kalau mati begitu ya. Itu yang ada di pikiran saya. Jadi benar-benar tuh ketakutan gitu. 3 hari saya takutan, terus saya bilang, duh kok saya jadi kayak gini, nggak benar nih gitu. Saya nggak benar, saya bilang, saya doa aja Tuhan, tolong ini saya tahu saya nggak benar. Saya tahu Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan ke saya. Tuhan memberikan saya damai sejahtera. Saya bilang, Tuhan tolong gitu. Ya puji Tuhan sih, akhirnya saya bisa ngelewatin itu, saya bisa akhirnya recovery lah ya. Udah nggak takut lagi. Ya itu pengalaman yang benar-benar sih. Shock soalnya. Shock banget ya. Memang habis ibu. Saya masih pengobatan, ya kan saya masih di tengah pengobatan, terus pas habis saya doain orang lain, ternyata dia langsung meninggal. Dia langsung meninggal di depan saya gitu. Pasti. Nah, itu shock sekali. Pasti. Ya. Oke, sebelum shock kita minum dulu, Bu. Oke. Ya. Bu pilih yang mana serah, Bu? Teh pucuk kan suka nih. Silakan. Tapi ini kita nggak disponsori loh, guys. Oke, one day. Pucuk harum ya, Pucuk harum. Tapi setiap tahun masih masih kontrol gitu Bu Citra? Kontrol setahun sekali pasti. Kontrol setahun sekali. Kemarin udah kontrol yang tahun kemarin? Waktu pandemi nggak kontrol, nggak bisa ke sana. Oke. Jadi baru kontrol lagi tahun kemarin. Tahun kemarin 2023? Iya 2023. Terus kemudian hasil kontrolnya masih bagus? Tuhan, semuanya oke. Keren. Berarti waktu itu setelah dioperasi, berarti kan 2012 tahunnya ya? Nah terus kemudian sempat ke kemo dulu sebelum dioperasi. 2013 berarti sudah selesai operasi gitu ya? Jadi 2012 itu kemo, Oktober operasi. Terus habis operasi langsung lanjut yang 17 kali itu. Terus kemudian berarti berakhirnya di 2013 akhir. Ya, akhir. Ya berarti sampai sekarang itu setiap tahun kontrol aman terus? Aman ya? Nggak ada penyebaran atau apa? Tidak ada. Oh keren. Itu ngatasi mentalnya gimana sebenarnya? Ibu kan tadi bilang, Bu Citra bilang sempat menemukan spiritual, menemukan ini. Ya. Nah itu maksudnya Ibu bagaimana untuk mengatasi itu kan pasti berat sekali. Ya. Mental seperti itu tuh harus. Mungkin teman-teman ada yang melihat yang bisa Ibu sharing untuk itu. Jujur. Itu step-stepnya mungkin bisa di-sharing. Ya jujur, nomor 1 memang Tuhan ya. Kedua keluarga. Tapi memang saya bilang saya perbanyak waktu saya untuk cari Tuhan itu iya. Kayak gimana? Saya kan Kristen ya. Iya. Waktu saya banyak baca firman Tuhan, baca Alkitab. Justru dari Alkitab itu banyak kekuatan-kekuatan yang itu masuk ke saya.
Seperti salah satunya ya, Tuhan ingatkan di lewat firman, hati yang gembira itu adalah obat yang paling manjur. Itu membuat saya, iya, kalau kita sedang dalam proses, kalau kita terus nagging gitu, terus kayak mengasihani diri sendiri, terus sedih, terus ngeluh, otomatis secara imun imun kita turun, ya kan? Akhirnya kita jadi stres, tambah stres, penyakit kita tambah jadi. Tapi pada saat Tuhan ingatkan bahwa hati yang gembira adalah obat yang paling manjur, ya. Tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Dia ngomong seperti itu. Mengeringkan tulang. Iya. Gitu ya. Itu ada firmannya ya. Ada firmannya. Jadi saya pakai itu jadi kekuatan saya. Sedang saya harus punya hati yang gembira. Gimana hati yang gembira itu adalah mengucap syukur. Mengucap syukur meskipun badai masih ada di depan kita, tapi tetap mengucap syukur. Justru semakin saya mengucap syukur, justru kekuatan itu datang. Menurut saya ini supranatural sih, ya. Betul. Yang tidak bisa kita cari di mana-mana. Meskipun kita ada malaikat tanpa saya di samping kita, tapi tetap the center is God. Nggak ada yang lain. Buat saya memang cuma itu aja. Jadi dari baca firman itu, dari Alkitab itu, Ibu akhirnya tergugah lah hatinya. Jadi, kita harus seperti ini. Harus seperti ini. Jadi banyak dari Alkitab itu yang ngajarin saya sih. Bahwa belajar bersukacita, belajar untuk mengucap syukur. Ada satu firman yang bilang kalau kita mengucap syukur, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan terjadi di kita. Kenapa melampaui segala akal manusia? Karena yang nggak masuk akal memang. Lagi kanker, lagi kayak begini kok bisa ngucap syukur. Tapi ya itu spirit yang Tuhan kasih ke kita saat kita ngucap syukur secara langsung. Kalau kita bilang tadi benar kan dokter bilang, kalau kita ucap syukur imun kita kan tambah naik ya, tambah kuat, kita tambah seger, di samping badan kita tambah kuat, hati kita juga tambah senang, tambah kuat gitu. Juga. Seperti itu sih. Mungkin Evan ada firman apa yang disampaikan oleh Ibu? Oke. Gitu. Nah, berarti setelah itu terbentuklah si malaikat tanpa sayap ini. Jadi 2014 mulai, ya sebelumnya mulai kumpul-kumpul dulu. Jadi akhirnya saya ketemu beberapa orang-orang yang sama-sama penyintas, terutama dari gereja saya. Di mana gereja? Saya di gereja Mor Sharon. Di Mor Sharon di Surabaya. Di Surabaya rooftop yang di barat. Barat itu. Oh, di situ. Di situ. Jadi ada juga salah satu pendetanya, istrinya juga kena kanker. Dan di situ satu link akhirnya kita waktu itu hanya mungkin 15 atau 20 orang ya waktu itu di grup WA-nya. Di grup WA yang saling Jadi kita ketemu dulu, akhirnya kita bikin grup WA, akhirnya saling saling berkunjung, saling mengunjungi orang, saling mendoakan dan sebagainya. Kemudian ya intinya bisa sampai banyak itu ya dari mulut ke mulut sih. Ini ada nih komunitas ya, masuk gitu. Ya seperti Tapi itu. misalnya kita ngomong dari agama lain, apakah boleh ikut juga? Semua. Kita sih tidak ada agama tertentu, tidak ada perbedaan. Jadi mau agama apapun boleh masuk komunitas tersebut. Boleh masuk. Jadi teman-teman yang di sini yang lihat kalau misalnya merasakan apa yang dulu pernah dirasakan oleh Bu Citra, mungkin bisa join juga di WhatsApp grupnya ya. Sangat bisa ya. Nanti bisa kalian DM guys untuk kalau ingin tahu gimana caranya di Instagram saya. Betul ya? Boleh. Saya kasih nomor, jadi saya nggak sebar juga nomornya Bu Citra ke teman-teman. Gitu. Kalau Bu Citra sendiri sekarang tinggal sama siapa di Surabaya? Saya di Surabaya tinggal sama kakak saya sama ibu. Oh, kakak sama ibu. Bertiga. Nah, ibunya masih ada berarti ya? Iya, ibu saya 92. 92? Iya, dan masih sehat, puji Tuhan. Ibunya itu belum tahu, apa dulu juga penyintas kanker juga? Keluarga saya tidak ada yang cancer waktu saya kena. Jadi ya kaget juga waktu itu karena memang tidak ada family history ya di cancer gitu. Ibunya sampai 92 itu apa awet? Ini rahasia awet mudanya? Rahasianya kalau ditanya ke dia pasti bilang saya dulu pembasket. Kalau sekarang juga masih main basket? Sekarang masih main basket? Sekarang enggak. Temannya Michael Jordan ya. Mungkin Michael Jordan itu anak buahnya dia. Mungkin. Dia coachnya ya. Iya, coachnya. Ya, jadi ya dia ya sehat ya, puji Tuhan sih, masih punya ibu yang sehat. Pada saat saya sakit pun dia masih terus nemenin saya. Sempat ikut ke Singapura berapa kali juga nemenin saya. Sempat ikut Iya. Gitu. Yang ngasih semangat juga dia. Iya. Gitu.
Ya pasti sedih juga ya waktu pada saat Oh itu. pasti. Pasti sedih ya beliau ya. Tapi sekarang sering dia, katanya kemarin hampir 2,5 tahun di Bali ya? Ya, saya sempat 2,5 tahun di Bali karena pandemi. Karena pandemi? Iya, Itu melarikan diri. Bersama ibu aja berdua? Atau Saya sama kakak saya bertiga berarti? Tapi kan saya ada kakak satu di Bali. Jadi kita tinggal ngesot nyampe. Ngesot nyampe. Begitu. Iya. Oke. Jadi kalau sekarang ini Malaikat Tanpa Sayap ini tidak nggak ada iuran yang dibayarkan? Kita tidak ada iuran, tapi apa? Ada kegiatan kita setiap setahun 2 kali itu pasti Natal, Idul Fitri itu kita pasti dari kemarin-kemarin ya kita mengunjungi anak-anak di Bangsal Dr. Stomo. Oh gitu. Jadi kita bagi-bagi. Itu sebelum Natal. Maksudnya misalnya Natal. Pokoknya suasana Desember dah itu pasti ada atau Idul Fitri gitu. Pasti dah. Itu pasti ke sana. Pasti ke sana. Saya boleh ikut dong pada saat itu? Boleh. Jangan lupa, saya boleh dimasukin. Jangan dilupakan gitu. Sekali. Boleh sekali. Boleh ya, Bu, ya? Ini kemarin kita baru ke sana bulan Desember berarti ya kemarin ya waktu Natal. November karena kita Desember takut pada sudah berangkat semua. Pergi-pergi, jadi kita November waktu itu. Jadi itu yang dilakukan apa maksudnya di Bangsal? Ini di Sutomo saja? Dr. Stomo Bangsal khusus untuk anak-anak. Anak-anak apa itu ya? Anak-anak yang semua penyakit sih, yang cancer, yang macam-macam, semua. Anak-anak aja. Kenapa kok anak-anak bukan ibu-ibunya? Nggak tahu juga kenapa ya, pas linknya kita dapat ke sana, gitu. Awal kita ketemu, jadi kita juga jadi jatuh hati juga sama mereka di situ, karena kita melihat struggling mereka juga, dan kebanyakan memang yang Malaikat Tanpa Sayap bantu di situ itu saya bukan bilang bantu ya, tapi bagi berkat. Di sana itu mereka-mereka yang dari keluarga-keluarga yang kurang mampu. Jadi ada anaknya tukang beca, anak tukang bangunan, seperti itu. Berapa orang satu bangsa itu yang Ibu? Bisa sampai 100 sampai 200, kurang lebih segitu. Kasusnya apa? Macam-macam, kanker, leukemia juga ada. Sakit. Ya? Macam-macam deh. Macam-macam. Saya boleh juga nanti ikut Bu kalau misalnya pada saat itu. Nanti saya ingat. Kalau di Bangsal ini ibu-ibu nggak ada Bangsal yang bukan anak-anak gitu, nggak pernah. Selama ini kita selalu ke anak-anak. Karena anak itu ya. Anak-anak. Berarti yang dilakukan apa di sana Bu selain bagi-bagi berkat terus kemudian? Kalau dulu waktu sebelum pandemi kita masih boleh ngobrol, ngasih kekuatan dan sebagainya. Oh gitu, waktu sebelum pandemi. Tapi pas pandemi udah nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Tidak boleh masuk sama Cuma sekali. boleh menyalurkan saja. Tapi kita tetap menyalurkan. Jadi kita ada linknya yang bisa kita percayakan untuk menyalurkan ke dalam. Yang dapat dipercaya lah gitu ya. Dapat dipercaya. Jadi kayak misalnya Natal kita kasih bingkisan atau berupa uang. Gitu. Tapi kalau Idul Fitri kemarin selama puasa kita kasih makanan untuk sahur. Karena mereka sahurnya karena buat mereka lebih sulit mencari sahur. Pada saat buka-buka banyak orang yang berbagi. Tapi kalau pagi jam 2 nyari di mana? Iya, agak susah. Jadi, betul. Lebih baik pagi gitu, subuh gitu. Jadi mereka makan untuk sahurnya. Gitu. Ini kan pandemi sudah selesai. Sudah. Nah, tapi barusan kemarin boleh. Barusan yang ini November kemarin tadi. Iya, itu apa kegiatannya, Bu? Kemarin kita ya dibilang sih tidak boleh banyak bicara ya, nggak boleh ada interaksi dulu karena masih mereka karena kan sempet ada pandemi isu pandemi naik. Jakarta, kan? Jadi kita memang ketat harus pakai masker tetap, hanya memberi say hello, bye, udah. Gitu. Ya, seperti itu. Berarti kalau misalnya sudah beres pandeminya berarti kita boleh apa lagi? Berarti ngomong, ngobrol boleh, bagi-bagi. Sebenarnya kalau sebelum pandemi itu bisa. Sakit gitu apa? Ya? Bu yang kuat ya Bu, apa? Padahal ya itu kita ngomong gitu ya mereka nangis, apa segala macam kan. Kita tanpa ngomong pun kemarin kita kasih bingkisan aja mereka nangis. Mereka seneng, paling nggak ada yang perhatiin lah gitu, seperti itu. Iya. Memang kasihan anak kecil, apalagi leukemia, kanker. Wah itu ya banyak sekali, ada yang masih 6 bulan. 6 bulan? Iya. Kemarin kita datang itu banyak yang masih cuma 6 bulan, masih bayi sekali. Itu kena apa ya? Leukemia. 6 bulan. Kecil-kecil. Nah, kedepannya nih,
pinginnya gimana kalau misalnya Bu Citra Malaikat Tanpa Sayap ini ada agenda apa lagi kalau menurut Bu Citra yang pingin, udah kepikiran apa lagi yang bisa bantu yang lebih luas mungkin? Ya, belum ada sih. Selama ini kita melakukan rutinitas yang memang sudah ada sih. Selain kita ke dokter stoma itu, kita juga ketemuan sesama survivor ya untuk saling ketemu aja, supaya kenal, karena kan banyak begitu ya. Tapi itu banyak orang di Surabaya, Bu? Campur. Ada yang di US, ada yang di Jepang. Ada yang di luar Jawa Timur, Jawa Tengah, ada boleh ya Jakarta, berarti ya. Jadi di mana seluruh Indonesia, seluruh dunia boleh. Tadi gue bilang Amerika malah itu boleh ikut juga ya. Jadi yang Amerika kalau pas lagi pulang kampung, aku datang ketemuan ya udah berdukan, kita datang ketemuan seperti itu. Keren. Ya itu sebenarnya support yang tidak terlihat sih. Iya betul sih, betul. Ya. Ternilai juga. Datang ketemu, hahaha, ketawa itu udah happy aja buat kita. Iya benar. Apalagi lihat temennya, dia sudah sembuh kan gitu. Iya. Dia sudah sembuh, saya pasti bisa. Kedepannya gimana? Ada sempat ngobrol dengan beberapa teman, jadi ada beberapa pengurus juga. Kita mungkin kepingin juga selain ke dokter stoma mungkin kepingin, tapi ini belum terlaksana ya, karena baru awal tahun ini mau kayak charity juga ke tempat lain gitu. Tapi kita belum tahu kemananya itu. Boleh di sana juga ikut Bu kalau ini? Boleh. Tapi kalau CA-nya yang di Malaikat Tanpa Sayap ini itu bukannya payudara aja ya, bisa semuanya ikut? Iya, semua boleh. Cuma memang mostly CA Mame. Gitu. Iya. Oke, mungkin Ibu Citra ada mungkin pesan buat teman-teman yang mungkin baru tahu kabar yang dulu pernah Ibu dapatkan. Mungkin bisa berpesan apa dengan teman-teman yang nonton mungkin Bu? Iya. Pesan saya sih, saat kita tahu kalau kita kena kanker, kalau saya pribadi lebih baik kita lakukan secara medis. Secara medis, karena banyak sekali masukan-masukan buat kita ya, yang inilah, yang itulah gitu. Tapi buat saya pribadi sih tetap secara medis, karena semua sudah terbukti. Kemoterapi seperti apa, radioterapi seperti efeknya seperti apa, semua itu sudah terbukti karena itu udah diriset puluhan tahun, which is banyak hal-hal yang masuk suruh itu yang kita belum tahu itu hasilnya bagaimana, apakah itu udah ada bukti, efeknya seperti apa kita belum tahu. Jadi buat saya, pesan saya kalau sampai terdiagnosa kanker itu lebih baik konsultasi sama dokter yang menurut kalian percaya sama dokter ini, karena kepercayaan kita sama dokter itu juga pengaruh ke kesembuhan kita, sugestinya kita dapat. Betul. Dan 2, tetap semangat karena percaya tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil. Selama kita dekat terus sama Tuhan pasti kasih kekuatan dan kesembuhan pasti terjadi. Oke, terima kasih Bu Citra. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang mengalami, baru tahu mungkin kabar yang kurang baik seperti dulu pernah Bu Citra rasakan, Anda harus tetap keep fighting, karena mungkin bisa Anda juga dekatkan, seperti tadi Bu Citra bilang, dekatkan kepada Tuhan. Ya. Cara-cara yang stepnya mungkin tadi Bu Citra membaca buku Alkitab. Kalau beliau karena Kristen, mungkin kalau Anda beragama lain, Anda bisa juga baca-baca kitab suci agama Anda. Dari situ Anda bisa akan mendapat kekuatan juga, Bu ya. Selain itu mungkin bisa sharing juga di Malaikat Tanpa Sayap. Betul ya, Bu ya. Gitu ya caranya ya. Jadi memang itu berat ya, mendapatkan berita seperti itu, tapi hidup harus tetap berjuang dan kita harus tetap positif gitu ya. Betul. Dan jangan lupa tadi Bu Citra bilang selalu bersyukur. Iya benar, itu sih kuncinya ya. Itu kuncinya, tetap sukacita dan bersyukur. Oke, gitu aja Bu Citra, terima kasih. Guys, terima kasih. Dadah. Thank you, bye.